Nah ini citra kita itu akan dibaguskan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala karena kerja-kerja dakwah yang kita lakukan pada orang lain dengan dasar ilmu. Nah, ada ilmu dari Al-Qur'an, wahyu Allah, ada ilmu dari sunnah. Ya, melalui hadis-hadis yang diberikan itu. Saya selalu membedakan antara sunnah dan hadis. Ya, karena sunnah pasti benar, lalu hadis belum tentu benar. Ya, karena kan ada hadis sahih yang sah, yang sehat, ada yang hadis hasan, baik saja di bawahnya, ada yang dhaif lemah, ya, ada yang maudhu palsu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah nabiyina wa sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, sagung rawuh, Bapak Ibu sekalian jamaah Istiqomah, kajian Sabtu pagi, Majelis Tabligh PWMDY yang saya hormati, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam rangka melanjutkan kembali tholabul ilmi kita sekaligus mempererat tali silaturahim. Kita masih sinau bareng-bareng tentang akhlak utama, akhlak fadilah yang bernama al-ilmu wal ulama. Berilmu dan menjadi orang-orang yang berilmu. Itu merupakan akhlak utama, akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada mungkin nanti ada 4 atau 5 hadis yang nanti kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, ini hadis dari Abu Musa. Abu Musa, maksudnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Qala okay. Beliau meriwayatkan qala nabiyyu, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalu ma ba'athani Allahu bih, perumpamaan sesuatu yang dengannya aku diutus oleh Allah, minal huda, yakni berupa huda, petunjuk, wal ilmi, dan ilmu. Tentu saja ini ilmu agama, okay? Nah, tugas Nabi menyampaikan ilmu agama. Itu kama sali ghaisin, seperti hujan.
asoba ardon yang menimpa bumi, jatuh ke bumi. Fakanat minha ta'ifatun thayyibatun. Kemudian sebagian bumi itu terdapat tanah yang baik. Akbalatil ma, yang dapat menerima air. Fa'am badatil kala'a, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wal usba, dan rerumputan al-katsiro yang banyak. Satu itu. Yang kedua, wa kana minha ajadibu, bagian dari sebagian bumi itu ada yang wujudnya ajadib, tanah yang keras, ya, yang keras. Amsakatil ma'a, yang bisa menahan air. Jadi airnya tidak langsung hilang. Fanafa'allahu biha an-nasa, ya, kemudian Allah memberikan manfaat, ya, dengan bagian bumi itu yang keras tanahnya kepada manusia. Wujudnya apa manfaat itu? Fasyaribu, kemudian mereka bisa minum minha darinya, ya, air yang ditahan oleh tanah yang keras tadi itu, ya, yang bisa berwujud telaga, embung, kan, ya, umbul, danau kalau besar, dan seterusnya. Wasakau, dan mereka juga bisa menyirami dengan air itu kepada banyak tanaman. Wazara'u, dan kemudian mereka bisa bercocok tanam dengan air itu. Berikutnya wa asaba ta'ifatun minha ukhra, ya. Ada bagian bumi itu yang hujan itu menimpa, ya, menimpa sebidang tanah yang lainnya, yang innama hiya qi'anun, yang namanya lembah, ya, lembah. Jadi bukit-bukit, ya, seperti di Mekah itu, ya. Mekah Ka'bah itu kan berada di lembah, bukit-bukit, ya, di bawah lembah. La tumsiku ma'an, yang dia tidak menahan air. Wala tumbitu kalaan, dan tidak menumbuhkan tanaman atau tumbuhan. Ya, itu seperti itu. Isinya cuma batu saja. Maka lingkungan Ka'bah itu seperti itu, tidak ada tanaman-tanaman, tidak ada. Nah, fadzalika, maka demikianlah masalu manfaquha fi dinillah, perumpamaan orang yang memahami agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'atsani Allahu bih, dan sesuatu yang memberikan kepadanya manfaat, yang dengannya itu aku diutus oleh Allah. Jadi, apa itu? Ya agama. Kan Rasulullah diutus oleh Allah dalam rangka menebarkan risalah Allah. Wujudnya agama. Agama itu adalah Islam. Fa'alima wa'allama, ya. Setelah dia paham, ya, paham dengan agama yang memberikan manfaat kepadanya karena dia belajar, seperti panjenengan pagi ini kan dalam rangka fakuha, menjadi orang yang fakih, orang yang paham betul tentang agama. Fakih jamaknya fuqaha, ya, ulama ahli fikih.
Jadi fikih itu soal pemahaman. Dan karena itu satu ulama bisa berbeda dengan ulama yang lain, gitu kan. Nah, itu yang harus dimiliki oleh umat. Pemahaman seperti itu. Oh iya, kepala bisa sama tapi pikirannya bisa berbeda-beda. Fa'alima, kemudian dia menjadi tahu itu. Menjadi tahu dia. Wa'allama, dan setelah tahu dia mengajarkannya. Seperti Ustadz Fadlan tahu, diajarkan, gitu kan. Saya tahu, saya ajarkan pada siapa saja termasuk panjenengan. Panjenengan tahu, mendapatkan itu, kemudian diajarkan lagi kepada orang lain, setidaknya minimal di dalam rumah, ya, sebagai oleh-oleh. Ini tadi saya dapat oleh-oleh seperti ini, seperti ini. Ya, kalau roti satu kan nggak cukup. Nah, itu habis itu kan, dimakan habis. Tapi kalau ilmu itu lama itu habisnya. Iya, akan terus bertambah itu. Seperti itu. Nah, jadi panjenengan termasuk dalam proses berstatus seperti ini. Memahami, kemudian menjadi tahu, dan akhirnya setelah itu tidak berhenti hanya untuk diri sendiri, tapi diajarkan kepada orang lain. Nah, itu seperti tadi itu, air yang memberi manfaat, air hujan yang memberikan manfaat yang luar biasa. Dan ada jenis-jenis tanah yang seperti itu, yang subur, yang subur. Kemudian yang kedua adalah perumpamaan wa masalu malam yarfa bidzalika ra'san. Perumpamaan orang yang tidak mau mengangkat kepalanya dengan ilmu yang sudah diterima. Maksudnya begini, dia tidak menjadi orang yang tidak peduli. Tidak peduli dengan ilmu yang disampaikan oleh orang lain, terutama ilmu agama. Ada orang-orang yang nggak peduli seperti itu, sama sekali nggak punya perhatian. Apalagi kalau dia seorang yang sekuleris, menganut paham sekulerisme. Agama itu urusan pribadi saja, ya, nggak boleh digunakan untuk ngurusi dunia. Ya, negara ya nggak boleh seperti itu. Negara itu dunia, dan itu nggak boleh diurusi dengan campur tangan agama. Ya, kalau Islam ya campur tangan firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sebagai bimbingannya. Itu negara sekuler. Seringkali ujaran seperti itu disampaikan oleh pemimpin kita. Indonesia itu bukan negara agama, tapi bukan negara sekuler. Negara apa nih? Nggak jelas ya. Gitu. Ya maunya sih negara Pancasila gitu kan. Ya, padahal Pancasila itu ada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu agama itu, ya, agama. Ya. Dan buktinya preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu menunjukkan bahwa kemerdekaan yang diraih ini dalam perjuangan yang berdarah-darah luar biasa, pahlawannya banyak sekali, sebagian ada namanya, sebagian tidak bernama. Nah, itu dikatakan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyebut nama Tuhan Allah itu nggak malu, kan itu. Dulu jelas diakui. Nah, sekarang kesini do wedi, gitu. Do takut. Menyebut Allah itu takut, ya. Akhirnya netral aja Tuhan, gitu kan. Nah, Tuhan aja kadang menyebut yang Maha Esa itu sungkan, gitu. Nah, nanti yang lainnya gimana kan?
Kenyataannya ya Tuhannya berbilang kan itu kan. Lebih dari satu kan itu kan. Jadi perasaannya sendiri gitu kan. Tidak ada keberanian untuk mengatakan itu. Tuhan yang Maha Esa. Padahal kalimat salam sejahtera untuk semua itu udah jelas kok kalimatnya kok. Untuk semua, tidak hanya untuk umat Islam. Iya. Dan itu salam sejahtera, kan gitu kan. Tapi kalau mau mendalami lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu lebih lengkap lagi. Kita didoakan oleh orang yang mengucapkan salam lengkap itu dengan 3 doa. 1 berbentuk keselamatan. Kemudian yang kedua rahmat Allah, dan yang ketiga barokah dari Allah. Diberikan kepada siapa? Kepada kalian semua. Itu pakai kum loh ya. Alaikum itu kepada panjenengan semuanya. Kalimatnya bukan assalamualaikum atau assalamualaikum. Nah, itu kan kepada kowe. K itu kowe laki-laki, ki itu kowe perempuan. Tapi kalau kum itu kepada panjenengan, kepada Anda, ya semuanya itu. Coba, agama kita mengajarkan loh, menyebutnya kum. Nah, saya seringkali membetulkan tuh, mahasiswa saya nyebut saya, manggil saya, ya jazakallah gitu. Itu berarti matur nuwun nggih, terima kasih pada kowe gitu kan, kepada kamu gitu kan. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan. Saya betulkan, ya, saya betulkan. Yang bagus itu adalah kum, menggunakan kata kum itu panjenengan, ya. Dan itu nggak dipisahkan. Misalnya untuk perempuan, assalamualaikumna, nggak begitu, ya. Jadi kum itu berlaku juga untuk kaum perempuan. Nah, nggak usah bingung-bingung. Nah. Assalamualaikum, assalamualaikum, gitu kan. Khusus itu, okay. Menarik. Seperti misalnya perintah puasa kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Yang diseru itu orang laki-laki sebetulnya. Ya, kamu sekalian tapi laki-laki. Bukan kamu sekalian, maksudnya mereka kaum laki-laki. Alladzina amanu, ya. Mereka yang beriman tapi laki-laki. Tapi kan dalam praktek kan tidak hanya itu, puasa Ramadan juga diwajibkan bagi perempuan. Nah itulah, okay. Baik, karena nggak ngerti saja, setelah saya betulkan, ya banyak yang terima kasih, baru paham ini ilmu baru katanya. Ilmu baru. Mungkin bagi panjenengan juga ilmu baru, Pak, ya. Oke, jadi besok lagi kalau kita mau menghormati orang Jawa menggunakan kata panjenengan, maka orang Arab itu menggunakan antum atau kum. Ya tidak. Ya anta betul kamu, tapi sama dengan padanannya kowe itu kayak kowe kamu. Ki itu kamu laki perempuan. Ya. Saya punya ponaan yang suaminya orang Lebanon gitu kan. Ya kalau pas ke mudik ke Indonesia, dolan ke rumah saya itu kan. Saya itu kalau ngomong manggilnya antum ya, itu senang sekali itu. Ya, senang sekali dipanggil. Dulu di Mu'alimin itu ada Ustadz dari Mesir, ya, Mahmud Hamzawi. Gitu. Itu kalau dipanggil antum itu senang sekali. Ya, itu berarti dia dihormati, gitu. Dihormati. Panjenengan kalau dipanggil kowe kan nesu toh. Pasti yo, iki wong tua, cah nom nyeluk aku kowe itu ora. Ya, ora apa itu? Ora duwe adab gitu kan. Ora geduga gitu kan. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada orang yang tidak peduli dengan agama. Walam yakbal hudallahi alladzi ursiltu bihi, dan tidak dapat menerima, tidak bisa menerima hidayah Allah. Yang aku dengan hidayah itu aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nggih. Sekali lagi dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran. Kita mau milih mana ini dari dua orang tadi itu? Orang yang dia bisa memahami agama, ya,
kan tadi itu. Kemudian dia mendapatkan manfaat dari agama itu, ya, menjadi tahu dan kemudian mengajarkan. Atau menjadi orang yang tidak peduli terhadap agama. Dan karena itu dia tidak dapat menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, itu riwayat muttafaq alaih. Ini terjemahnya ini, kalau Pak Widodo ingin besok ini Pak, oke. Sudah saya siapkan terjemahnya Pak. Oke. Baik, yang kedua, hadis riwayat Muslim. Kalau tadi riwayat muttafaq alaih, oke, Bukhari Muslim. Sekarang riwayat Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, supaya panjenengan juga ikut aktif, ya saya ajak sekarang, kalian pendek, kalau tadi kan panjang. Kita baca nggih. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Okay. Man barang siapa yang da'a, ia mengajak, ila kepada, hudan petunjuk, karena adalah, lahu baginya man, minal ujud, minal ajri, min dari, al ajri pahala, ganjaran, minal ajri, dari ganjaran, mislu seperti, ujuri, ganjaran-ganjaran, man orang yang, tabi'a, mengikuti, hu diaman, orang yang mengajak, la tidak, yang kusu, mengurangi, la yang kusu, tidak mengurangi, zalika, yang demikian itu, min ujurihim, dari pahala-pahala mereka, dari ganjaran-ganjaran mereka, syai'an, sedikit pun. Okay. Nah, syai'an sedikit pun. Jadi Rasulullah SAW memberikan semangat, motivasi kepada kita semuanya agar menjadi da'iyah. Jadi orang yang mau mengajak orang lain ilallahi, kepada Allah, ke jalan Allah. Ya sama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Surat An-Nahl 125 kalau salah. Okay. Ya, ajalah olehmu Muhammad ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan hikmah. Nah, ada yang mengartikan, sering diartikan dengan bijaksana gitu kan. Tapi Muhammad Abduh, sang pembaru Islam dari Mesir yang pikiran-pikirannya mempengaruhi Ki Haji Ahmad Dahlan, ya, al-hikmah itu diartikan ilmu. Ya. Bil hikmati, dengan ilmu. Ngajak orang dengan ilmu, nggak sekedar ngomong. Ya, apalagi omon-omon ya. Ya, pakai ilmu ya. Ya, pakai ilmu. Ya, kalau kita mengajak pada orang yang biasa menggunakan akalnya, akalnya waras, ya kan? Maka kita dianjurkan pakai ilmu. Di sini audiennya para sarjana S1, S2, S3. Nah, sini ngomongnya koyok ngomong kepada anak-anak, kepada jamaah di desa. Ya nggak nyambung.
nggak menarik bagi kaum intelektual itu. Maafnya saya pernah datang ke sebuah acara di Kepatihan, ya, di kantor gubernur itu kan. Ada acara Isra Mi'raj atau apa begitu ya. Waktu itu yang memberikan, maafnya yang memberikan ceramah, penceramahnya itu pimpinan pondok pesantren di Jalan Kaliurang kilometer 3 itu, Pandanaran ya. Allahyarham Kiai Mufid itu. Ya. Cara menyampaikannya itu, ini bagi saya jelek gitu kan, bagi saya gitu kan, ya karena dia seperti pengajian yang tidak menarik di pondok-pondok itu. Padahal dihadapi wah kaum intelektual itu, orang-orang yang nggak menarik. Kalau yang memberikan itu Ustadz Adi Hidayat gitu, Ustadz Abdul Somad, ya pasti menarik gitu kan. Itu nggak menarik. Nah seperti itu. Itu hikmah ya, bil hikmah, dengan pengetahuan argumentasi, ada argumentasi, nggak sekedar omon-omon tadi itu, pakai argumentasi. Berikutnya wal mau'idotil hasanah, ya, nasihat yang baik. Nasihat yang baik itu ya pakai cerita, pakai dongeng gitu kan. Itu menarik. Dan ini ada segmennya sendiri, yaitu orang-orang yang tadi itu, kalau diajak mikir serius nggak bisa dia. Senangnya dia mendengarkan ceramah yang di situ ada cerita-cerita, ada dongeng. Oh itu senang. Orang di desa-desa itu senang sekali dongeng. Kadang-kadang meskipun kadang-kadang dongengnya itu dobos, agak ada unsur dobosnya. Ya, bahkan ada karawi itu ada yang berbau saru-saru itu. Oh seneng banget. Ya, bahkan penceramahnya saya dengar sok ngelok-ngeloki jamaah diloloki yo. Nikmat dia. Coba kalau kaum intelektual diloloki gitu. Waduh, besok nggak mau datang lagi. Tapi datang, tetap datang banyak. Bahkan bisa ratusan, bisa ribuan yang datang. Oke. Apa Pak? Nah itu. Itu menarik Pak. Dan ini kelebihannya, ya, ada kelebihannya. Ya. Maafnya saudara kita dari ulama-ulama, kiai-kiai, nah itu pinter Pak. Cerita tentang itu. Ya. Seperti itu, senangi. Kalau warga Nahdien ditekake ulama Muhammadiyah, doran, ora teko. Ya, mesti serius ini, mesti serius. Ora iso guyoke iku ora iso. Nah, seperti itu. Serius karena biasa menghadapi orang-orang yang rasional. Jadi ceramahnya selalu disiapkan argumentasi-argumentasi untuk menjelaskan dalil Quran maupun sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Itu al-mau'idhah hasanah. Dulu kita punya dai sejuta umat sinten niku. Kiai Haji Zainuddin MZ Allahyarham gitu kan. Itu kan terkenal. Beliau dongeng mesti cerita itu. Terus kemudian yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan, ajak mereka kepada Allah gitu. Ya. Kalau mereka ternyata ngeyel gitu. Ya, ngajak debat wajadilhum ya ngeyel gitu. Ya ajaklah dengan cara yang lebih baik. Ahsan lebih baik. Artinya gini, yang kelompok ketiga ini satu kakinya sudah masuk kelompok pertama. Dia sudah mulai tertarik pada ilmu. Tapi kaki satunya lagi itu masih di kelompok kedua. Nah, jadi belum sepenuhnya. Nah, jadi tengah-tengah dia. Ya, jadi ilmunya itu sebenarnya belum penuh. Tapi dia ngajak debat, ayel-ayelan, debat kusir, seperti itu. Ya, maka ajalah dia berdebat dengan cara baik. Kalau nggak bisa, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Hadiah besar akan diberikan kepada kita yang mengambil keputusan meninggalkan debat kusir seperti itu dengan sebuah rumah di surga lapisan
tengah. Lapisan bawah. Ya, lapisan bawah. Lumayan kan? Walaupun di bawah loh ya, tingkatan bawah, tapi di surga loh ini. Ya. Baik. Jadi ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini dorongan, motivasi mengajak semua orang yang ketika kemudian Nabi tidak ada, Khulafaur Rasyidun tidak ada, orang-orang hebat tidak ada dari kaum tabi'in dan seterusnya itu. Tapi ini terus berjalan sampai kepada kita. Ya. Sampai Ustaz Fadlun, saya dan juga yang lain-lain itu mengajak terus orang itu. Jadi gerakan estafeta yang luar biasa. Ya, itulah gelombang besar dakwah Islam ke seluruh dunia. Ya, kata Michael H. Hart itu cuma berlangsung hanya 25 tahun. Ya, itu sudah menyebar Islam ke seluruh dunia. Itu luar biasa. Agama yang paling cepat perkembangannya di dunia itu Islam, agama kita. Nah, maka diantaranya yang memberikan motivasi adalah hadis ini, mengajak kepada hidayah, gitu kan? Hidayah Allah, petunjuk Allah. Maka dia akan mendapatkan lahu itu baginya itu maksudnya dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang-orang yang mengikutinya. Ya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Saya mengajak panjenengan kebaikan, terus panjenengan nanti kundur ke rumah masing-masing, kemudian ngajak orang lain lagi. Panjenengan dapat pahala, saya juga dapat bonus, ya kan, gitu kan. Nah, ini berapa orang ini ya? Ada 300-an enggak ini? Katakanlah begitu, oke. Nah, luar biasa. Nah, itu sudah. Itu satu itu dikumpulkan oleh Allah, diberikan kepada saya tanpa mengurangi pahala panjenengan. Luar biasa nggih, motivasi hadis ini tentang pentingnya kita punya ilmu tapi tidak disimpan sendiri, tapi disampaikan kepada orang lain dengan bahasa masing-masing, kemampuan masing-masing. Ya. Panjenengan kalau ngajak ibu-ibu kepada anak-anak, kepada cucu, jangan seperti saya ngajaknya. Ya, masing-masing punya kewasisan, punya kebijakan masing-masing. Piye carane ngajak mereka? Sudah, yang penting esensinya itu. Ya. Ayo sinau ya, ayo HP ini ditinggal dulu. Sekarang sinau wayai sinau kan itu kan. Ojo main HP terus itu kan. Nah, itu contoh. Contoh jenengan secara tidak langsung sudah mengambil ilmu dari pengajian pagi ini, ya, kemudian berusaha untuk bagaimana mengajarkan kepada orang lain untuk cinta kepada ilmu. Ya, mohon nggih ngaten. Yang ke-8, hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Okay. Sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda. Ya, kita baca nggih. Nadzara. Membaguskan. Rupa. Allahu Allah. Imro'an pada seseorang sami'a yang dia mendengar minna dari kami syai'an sesuatu yakni hadis fa kemudian balagho dia menyampaikan dia hadis kama sebagaimana sami'a dia telah mendengar akan ia hadis. Pun ini memberi semangat pada kita juga bahwa meskipun hanya sebuah hadis saja yang kita sampaikan pada orang lain, itu hadiah akan diberikan pada kita. Kita dibaguskan rupa kita. Ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rupa itu ya bahasa lainnya citra kita, citra. Ya, tapi citra yang tidak dibuat-buat loh ya. Ya, masuk gorong-gorong, gitu kan? Ya, itu dibuat-buat itu. Iya, itu namanya pencitraan, kan gitu. Nah, itu contoh, ya, sangat terkenal itu. Ya.
Dan justru karena itu kemudian terpilih kan jadi presiden sampai 2 kali. Nah, sekarang banyak yang pihak-pihak yang merasa tertipu. Termasuk kemarin Pandana Baban itu kan tokoh senior, politikus PDIP senior, diwawancarai oleh Mbak siapa itu yang British sekali itu. Berarti Anda itu tertipu? Oh iya, ya, kami ini dulu penipu, sekarang tertipu. Gitu. Dia akui sendiri itu, kami penipu, ya, sekarang tertipu kami. Nah itu, oke. Nah, tertipu oleh pencitraan. Ya kan? Nah ini citra kita itu akan dibaguskan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kerja-kerja dakwah yang kita lakukan pada orang lain dengan dasar ilmu. Nah, ada ilmu dari Al-Quran, wahyu Allah, ada ilmu dari sunnah, ya, melalui hadis-hadis yang diberikan itu. Saya selalu membedakan antara sunnah dan hadis, ya, karena sunnah pasti benar, lalu hadis belum tentu benar, ya, karena kan ada hadis sahih yang sah, yang sehat, ada yang hadis hasan, baik saja di bawahnya, ada yang dhaif lemah, ya, ada yang maudhu palsu tadi itu. Okay. Baik, farubba mubalaghin, maka bisa jadi ya, orang yang disampaikan kepadanya hadis itu, misalnya saya menyampaikan hadis dengan mubalagh. Nah, ini semuanya mubalaghun, ya kan? Atau mubalaghin, orang yang menerima informasi itu. Dia lebih memahami, dia lebih memiliki kesadaran, lebih memiliki perhatian min sami'in daripada orang yang mendengar saja. Nah, ada orang yang dia menerima sesuatu informasi tentang hadis, ya sudah diterima aja, disampaikan pada orang lain, tapi panjenengan yang menerima itu justru kemudian lebih bersemangat, langsung diamalkan, oh luar biasa, seperti itu. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang di UIN, ya UIN itu, ya saya alumni IAIN dulu masih IAIN itu kan. Itu kadang-kadang mereka cuma ilmu saja, dalam pengamalan nol kadang-kadang. Ya saya pernah itu, waktu itu ya masih aktivis saya, jalan-jalan cari temen di sebuah kos-kosan, saya kaget itu. Wah, ternyata ketemu ada temen saya kenal juga gitu kan, lagi gendong apa itu. Jadi perempuan itu di pangku, kemudian cium-ciuman di situ. Coba bayangkan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba. Suasananya memang sepi gitu kan. Nah, tapi coba bayangkan, itu dua-duanya itu mahasiswa IAIN itu. Mahasiswa IAIN, saya tahu itu. Astagfirullah, sampai segitu. Itu yang ketahuan, yang tidak ketahuan kan banyak sekali yang kayak begitu itu. Ada pelaksanaan sholat Jumat dulu itu di masjid yang lama IAIN. Di bawahnya itu ada markas majalah Arena ya di IAIN itu. Oh itu malah dijadikan apa? Malah domain musik, main gitar-gitaran, nyanyi-nyanyi. Padahal ini ada pelaksanaan ibadah Jumat itu loh. Nah itu yang menyebabkan kemudian ada kelompok dari mana itu ya? Oh, itu nggerebek Pak itu. Besoknya lagi loh, mereka datang digerebek gitu. Keterlaluan ya, seperti itu. Nah inilah yang dikatakan oleh Nabi, rubba mubalighin ya, betapa bisa jadi orang yang menerima informasi ya kemudian dia mengamalkan itu lebih bagus, lebih punya perhatian daripada orang yang hanya mendengar saja gitu kan, mendengar saja. Nah, mudah-mudahan panjenengan semuanya termasuk yang mubalagh ini, okay? Tidak sekedar sami aja, okay? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.